Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Satu korban siswa SMP 7 Mojokerto, Jawa Timur yang terseret arus laut di Pantai Drini, Gunung Kidul, Yogyakarta ditemukan di bawah lempeng Batu Karang, tak jauh dari lokasi penemuan ketiga lainnya pada hari kemarin. Upaya pencarian hari kedua siswa SMP Negeri 7 Mojokerto, Jawa Timur atas nama Rifki Yuda Pratama membuahkan hasil. Korban ditemukan tim SAR gabungan setelah dilakukan penyelaman di sekitar lokasi kejadian. Saat ditemukan, korban tersangkut di bawah lempeng Batu Karang yang berjarak sekitar 20 meter dari penemuan ketiga korban sebelumnya. Proses pencarian awal, tim SAR menerjunkan 2 kapal dan melakukan penyisiran dengan radius 300 meter dari lokasi kejadian dan juga menerjunkan unit selam untuk penyisiran bawah air. Korban berhasil ditemukan 20 meter dari penemuan korban ketiga kemarin. Terjunkan 2 kapal untuk penyisiran ke radius 300 meter dari TKP, namun belum berhasil. Kemudian yang kedua, seru selam kita terjunkan dan alhamdulillah serang beberapa menit untuk tim penyelam bisa menemukan korban yang tidak jauh dari TKP korban yang ketiga ditemukan kemarin. Paling hanya geser kurang lebih 20 meter dari korban yang 3 kemarin. Terus minggir. Diberitakan sebelumnya, rombongan siswa SMP Negeri 7 Mojokerto, Jawa Timur yang berjumlah 261 siswa mengikuti kegiatan outing class di Pantai Drini, Gunung Kidul, Yogyakarta. 13 siswa langsung bermain air dan terseret gelombang. 9 siswa berhasil dievakuasi selamat, 3 siswa meninggal dan 1 lagi masih dalam pencarian tim SAR. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Lukas Didit, TV One mengabarkan. Baik, untuk mengetahui seputar Laut Selatan, pemirsa, kami sudah terhubung dengan Pak Marjono. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Nabila dan Mbak Rehana. Baik, Pak Marjono, ini mungkin bisa diberikan gambaran kepada kami semua, Laut Selatan ini arusnya seperti apa, Pak? Karena kan tadi seperti kita ketahui merupakan arus yang tenang, tapi ini justru berbahaya. Seperti apa, Pak? Ya, untuk pantai selatan ini sebetulnya terkait dengan rep current itu sudah tidak asing lagi, Mbak, karena dari akademisi, terutama dari UGM, itu beberapa tahun yang lalu sudah melakukan penelitian di arus rep current. Kemudian arus rep current itu kalau di pantai Gunung Kidul, itu lokasinya tidak berpindah-pindah, karena beralaskan Batu Karang. Jadi rep current-nya itu tidak berpindah-pindah. Kemudian ciri-cirinya di saat air laut surut, rep current itu tetap tergenang air laut. Kemudian di saat air pasang, kedalamannya akan bertambah. Kemudian untuk rep current itu ciri-cirinya juga di dataran yang paling rendah. Sehingga walaupun terlihat di permukaannya itu arus mengarah menepi, namun arus bawahnya yang mengarah ke selatan itu lebih kuat dan juga berhubungan langsung dengan palung laut. Baik, Bapak, pantai selatan ini kan merupakan lokasi wisata. Apakah ada waktu-waktu tertentu wisatawan ini tidak bisa masuk ke dalam lokasi wisata tersebut karena mengingat mungkin di waktu itu arusnya lebih kencang atau seperti apa, Pak? Ya, sebetulnya pantai Gunung Kidul ataupun pantai daerah istimewa Yogyakarta itu aman untuk dikunjungi. Tapi yang perlu diwaspadai adalah yang pertama, seandainya wisatawan itu menghiraukan himbauan dari petugas yang ada di titik pantai tersebut. Kemudian juga bertanya apabila mau bermain air itu lebih aman bertanya kepada petugas ataupun masyarakat yang berada di titik pantai, titik mana yang lebih aman untuk bermain air. Jadi sekali lagi kepada wisatawan yang mau berkunjung ke pantai daerah istimewa Yogyakarta, mau tepatnya di Pantai Gunung Kidul, itu lebih aman mematuhi himbauan dari petugas maupun warga masyarakat yang setiap hari berada di titik pantai. Insya Allah kunjungan Anda akan aman dan nyaman, tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, Pak, tapi ini bagaimana kemudian jika kita terjebak dengan rip current ini ya, Pak, dan kita panik nih, Pak, kemudian antisipasinya harus seperti apa, Pak? Ya, untuk terjebak arus rep current seandainya terseret, itu pertama tidak panik, kemudian mengikuti arus yang ke tengah. Otomatis arus yang ke tengah, kalau seandainya
yang terjebak ini bisa renang dan tidak panik, itu mengikuti arus yang ke tengah. Nanti sampai di tengah, itu arus akan memecah. Ada yang menepi dan ada yang ke tengah. Seandainya terseret ke tengah, itu pun segera minta pertolongan petugas ataupun warga masyarakat yang ada di tepi. Tetapi kejadian yang kemarin itu di luar dugaan, karena anak-anak tersebut langsung menjebur semua ke area reptaran tersebut, sehingga untuk petugas dan masyarakat yang ada di lokasi tersebut kewalahan untuk memberikan pertolongan. Oke, Bapak, ini ada nggak sih Pak batasan usia orang untuk menceburkan diri ke laut itu ataupun masuk bermain-main di wilayah laut itu, Pak? Ya, langkah lebih baik kalau untuk anak-anak ini tidak boleh bermain air terlalu ke tengah. Kalau hanya di tepi saja insya Allah itu aman. Karena ada titik-titik pantai yang aman untuk anak-anak dan juga pantai yang tidak aman untuk anak-anak. Baik, Pak. Ini tapi kan rip current ini, apakah ada perbedaan Pak dengan pantai-pantai lainnya, Pak? Rip current ini di semua titik pantai ada, Mbak. Jadi perbedaannya adalah cekungan yang paling bawah di antara kanan kiri pantai, kanan kiri daratan atau daratan pantai tersebut ada cekungannya. Itu adalah rip current. Kemudian di titik-titik pantai yang lain, baik itu pantai Kukup, pantai Sepanjang dan lain sebagainya, itu ada rip current yang berhubungan langsung dengan palung laut. Baik. Baik, apakah ada penanda Pak di area rip current tersebut, Pak? Ada, biasanya kita tandai dengan pelampung dan juga bendera merah bahwa di situ adalah daerah rip current. Tetapi karena kemarin ombak besar sehingga tanda-tanda tersebut hilang. Waktu libur Natal dan Tahun Baru kemarin kita pasang, namun karena gelombang tinggi sehingga rambu-rambu tersebut disapu oleh ombak. Baik, terima kasih Pak Marjono sudah mau terhubung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih Pak Marjono, selamat beraktivitas kembali. Pemirsa Apa Kabar Indonesia Siang